Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza basairu linnasi wa huda wa rahmah liqaumin yuqinun. Wa qala aidon syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Ilahi Robbi yang mana dengan izinnya, dengan perkenannya, dengan ridho dan inayahnya, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bertemu muka kembali di Haflah Mubarakah Masjid Rumah Allah yang mulia ini, tentunya untuk melaksanakan sebagian dari titah dan perintahnya. Dalam hal ini adalah ibadah sholat Jumat tentunya berjamaah. Salawat dan salam semoga dilimpah ruahkan ke junjungan alam kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kita sekalian juga anak cucu kita nanti insya Allah mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatul uzma dari Allah, tentunya melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap khotib dalam mimbar selalu menyampaikan, baik untuk diri khotib pribadi maupun untuk jamaah sekalian, marilah kita melaksanakan ketakwaan dengan yang sebenar-benarnya takwa, karena hanya dengan takwalah kita akan memperoleh kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia dan kebahagiaan hakikiyah akhirat yang nanti insya Allah akan kita jemput. Dalam pembukaan kita membacakan tadi salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Jasiyah ayat 20 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hada basairu linnasi wa huda wa rahmah liqaumin yuqinun. Kemudian disambung dengan surat Al-Baqarah ayat 185 yang tentunya berhubungan dengan sebentar lagi bulan Ramadan, sekitar 49 hari lagi kurang lebih kita akan memasuki bulan Ramadan yang kita harapkan, dan itu adalah bulan yang benar-benar bulan yang kita harapkan sama sekali merupakan kawah candra di mukanya Allah untuk mendidik kita menjadi manusia yang bertakwa, yaitu yang berbunyi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi dalam hal ini adalah Al-Qur'an merupakan kitab Allah, kalamullah, setinggi-tinggi kalam yang tidak ada lagi bisa menandingi kalamullah ini, yang diperuntukkan untuk manusia secara keseluruhan, dan tentunya secara spesifik petunjuk dan rahmat ditentukan hanya untuk orang yang meyakini dan orang yang bertakwa akan kebenarannya, bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertiannya di ayat tadi, hada basoirul linasi, inilah basoir, artinya pedoman atau pegangan hidup, linnasi, bagi manusia, yang tentunya pedoman hidup itu di dalamnya ada wahudan, ada petunjuk, warohmah, dan ada rahmat, bentuk kasih sayang daripada Allah. Itu untuk siapa? Liqaumin yuqinun, bagi orang yang meyakininya. Kalau tadi Al-Quran diturunkan secara luas untuk manusia, akan tetapi secara spesifik petunjuk dan rahmatnya adalah bagi orang yang mau menerimanya, yaitu orang yang mau mencari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidayah itu kan harus dijemput. Ada hidayah yang dijemput, ada hidayah datang dengan sendirinya. Itu siapa orangnya yang bisa dihendaki oleh Allah. Tapi dalam hal ini kita harus berusaha bahwa kita itu benar-benar
diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, dan semaksimal mungkin kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa Al-Qur'an itu adalah sebagai dalil bagi manusia untuk atau tentang apa yang manusia butuhkan, dan sebagai petunjuk, kemudian sebagai rahmat bagi kaum yang meyakininya atas kebenarannya bahwa Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Ad-Duhan ayat 58 Allah berfirman lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Artinya kurang lebih, fa inna ma yassarnahu, maka sesungguhnya kami mudahkan. Hu itu domir dari Al-Quran. Fa inna ma yassarnahu, maka sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu. Bilisanika, kanya itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bilisanika, dengan lisanmu atau bahasamu Muhammad, yaitu bahasa Arab. La'allahum, agar supaya mereka, tadi kepada ka, yaitu pada Muhammad, kemudian ada hum, kepada mereka. Mereka itu siapa? Yaitu umat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi fa inna ma yassarnahu bilisanika, maka sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu bilisanika, dengan bahasamu, yaitu bahasa Arab, la'allahum yatadzakkarun, agar supaya mereka mendapat pelajaran. Jadi dipermudah sebenarnya oleh Allah itu bagi orang yang mau, tentunya mau mempelajari Al-Quran, dipermudah supaya mendapatkan pelajaran. Supaya apa? Supaya manusia itu mengerti dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan baik. Karena apa? Seringkali amal atau ibadah banyak yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya, karena mungkin tidak disertai dengan ilmu atau wawasan yang kurang dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhinya. Sehingga dalam salah satu hadis dari riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Barang siapa berbuat amal ataupun ibadah tanpa ada perintah dari kami, kata Rasulullah, fahuwa, maka ibadah itu radun, tertolak. Jadi sangat disayangkan. Jadi kalau kita ibadah tanpa ilmu atau tanpa ada perintah dari Allah dan Rasulnya, dalam hal ini mengenai ilmu itu berarti kan tahu apa yang dititahkan, diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan tentunya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya ibadah yang tanpa dasar, bisa dibilang ada gaplah, atau bisa dibilang termasuk ke dalam yang disebut bid'ah. Walaupun bid'ah itu sendiri dalam perjalanannya, tapi kalau Rasulullah tidak menyebutkan ada bid'ah hasanah atau bid'ah dolalah, akan tetapi dalam perjalanannya kenyataan ada. Itu para ulama sehingga membagi, ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang sesat atau sayyi'ah. Padahal semua bid'ah sebenarnya dolalah, cuman pengertiannya. Jadi yang disebut hasanah itu adalah hal-hal yang sifatnya dari ubudiyah, akan tetapi dari sisi permasalahan keduniawian, maslahah wa mursalah, seperti mic atau speaker, alat-alat elektronik yang membantu untuk ibadah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bid'ah, tapi bid'ah bukan dalam arti bid'ah dalam peribadatan, apalagi dalam fikih, bukan itu maksudnya. Jadi pengertian yang disebut bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, adalah berhubungan dengan penunjang terhadap atau alat-alat atau bagian-bagian atau spare part yang bisa mendukung kepada kesempurnaan kita beribadah. Itu diantaranya. Kalau bid'ah dolalah sudah jelas tidak ada contoh dan perintah dari Allah dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang Al-Quran, begitu hebatnya Al-Quran sehingga Allah memberikan jaminan dan pahala yang besar, sehingga dalam salah satu hadis Rasulullah dari riwayat Al-Hakim, beliau bersabda, man qara'a harpan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asrin amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jadi man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu, maka baginya, bihi, dengannya adalah hasanatun, satu kebaikan,
Wal hasanatu, dan kebaikan itu bi asrin dilipat gandakan menjadi 10. Amsaliha, yang serupa dengan yang pertama tadi. La aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alif harfun, walamun dan lam harfun, wa mimun dan mim harfun. Jadi semuanya satu huruf. Jadi alif lam mim itu adalah 3 huruf, berarti pahalanya 10 kebaikan, jadi 30 kebaikan. 10 kali 3 itu begitu hebatnya Al-Quran, sehingga Allah memberikan stimulus atau rangsangan kepada kita supaya mau melaksanakan. Dalam hal ini adalah membaca, mentadaburi, dan mengamalkan Al-Quran. Itu diantaranya, sehingga Allah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, maka apakah mereka tidak memperhatikan, tadabbur itu ya, tidak memperhatikan atau mempelajari Al-Qur'an, walau kana min indi ghairillah, jika sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, min ghairillah, min indi ghairillah. Lawajadu, lamnya lam taukid, sungguh, lawajadu, sungguh mereka akan mendapatkan fihi, di dalamnya ikhtilafan katsira, pertentangan yang banyak. Jadi kalau Al-Quran memang bukan dari sisi Allah, bukan diturunkan oleh Allah, mungkin tidak akan, apa istilahnya, di antara surat dengan surat matching gitu, cocok sekali. Terus pengertiannya, terus kalimat-kalimatnya, sastranya tinggi. Kalau dalam bahasa Sunda adalah murwakanti istilahnya, sehingga kita bisa dicontohkan dalam ayat pertama saja, Bismillahirrohmanirrohim, begitu sempurnanya. Kalau dipecahkan Bismillahirrohmanirrohim, bi Allahu ismun, bi ismun, Allahu arrohmanu arrohimu. Jadi terpisah-pisah begitu. Tapi kenapa jadi i semua? Bismillahi rohmani rohimi. Itu kan berarti sempurna, dan kesempurnaan itu karena apa? Kita mengetahui karena ada ilmunya. Kenapa bisa JR, istilah bahasa Sunda, jadi bisa ke bawah semua, i gitu. Jadi karena di situ ada huruf khopat, huruf jar, huruf yang bisa bikin kasroh gitu kan. Jadi apa huruf khopatnya atau huruf jarnya? Yaitu ba. Apabila ada ba, jadi huruf khopat itu kan ada 9. Wahia, min, ila, an, ala, fi, ruba, bau, kaf, lam. Itu diantaranya ada huruf-huruf yang itu, maka kalimatnya ujungnya itu harus i. Jadi di sini Bismillahi, i, rohmani, rohimi. Kenapa tidak Bismillahi saja yang satu, tapi kesatunya mengikuti? Jadi i itu namanya naat manut, ada keserasian mengikuti aturan yang pertama. Itu diantaranya keilmuan sedikit saja dari yang pertama ayat Al-Quran. Bisa dibilang yang pertama, kenapa? Karena dalam Al-Quran dalam kurung 1, berarti ayat pertama Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Itu diantaranya. Kemudian Allah itu menantang siapapun yang masih ragu terhadap Al-Quran, maka buatlah, kata Allah, 10 surat yang semisal Al-Quran. Yaitu termaktub dalam surat Hud ayat 13, am yaqulu naftarohu qul fatu bi asri suwarin mislih mubtaroyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shodiqin. Am yaqulu naftarohu, am yaquluna, mereka itu, bahkan mereka itu berkata, iftarohu, ini orang-orang kafir atau orang-orang munafik seperti itu. Iftarohu, bahwa Al-Quran itu dibikin-bikin oleh Muhammad. Kata Allah, kul, katakan Muhammad, fa'tu bi asri suwarin, coba datangkanlah 10 surat mislihi, yang sesuai atau serasi seperti Al-Quran, mubtaroyatin, yang dibikin-bikin pula. Kemudian wad'u, dan ajaklah, manis tatotum, barang siapa yang mampu membantu kalian, min dunillahi, selain daripada Allah, in kuntum shodiqin, jika memang kamu adalah orang-orang yang benar. Itu Allah menantang seperti itu, bikinlah 10 surat kalau bisa. Bahkan menantang lagi, jangankan 10 surat, 1 surat saja yang semisal Al-Quran kalau bisa. Sehingga dalam surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wa uswadakum min dunillahi in kuntum shodiqin. Wa in kuntum fi raibin,
jika kalian masih dalam keraguan mimma terhadap apa yang nazalna, yang kami turunkan, ala atas abdina, hamba kami, fa'tu, maka datangkanlah, bisuratin, dengan satu surat saja, mimislih, yang serupa dengan Al-Quran, wad'u, dan ajaklah, syuhada'akum, penolong kalian atau pembantu kalian atau saksi-saksi buat kalian, min dunillahi, selain daripada Allah, in kuntum shodikin, jika kalian memang orang yang benar. Itu begitu hebatnya Al-Quran sehingga Allah menekankan, bahkan menantang pada orang-orang yang masih tidak percaya, belum percaya bahwa Al-Quran itu benar-benar kalamullah, setinggi-tinggi kalam. Sehingga Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah sempurna. Watamat kalimatu rabbika sidqon wa adlan la mubadila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Watamat kalimatu rabbika, dan telah sempurnalah kalimatu rabbika, kalimat atau firman Tuhanmu, sidqon, penuh keadilan, sidqon, dengan jelas atau benar, wa adlan, dan penuh keadilan, la mubadila, dan tidak ada yang bisa merusak atau menghancurkan atau mengubah, li kalimatihi, terhadap firmannya, wa huwas samiul alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi tidak mungkin ada yang bisa merubah-rubah atau merusak, atau hanya satu titik atau satu alif saja atau satu huruf saja, tidak mungkin. Makanya Allah menjaga, inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan zikro, itu istilah dari Al-Quran atau salah satu nama dari Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami menjaganya. Jadi menjaga Al-Quran Allah itu dengan apa caranya? Yaitu dengan kita bisa melihat sendiri begitu banyaknya kaum muslimin, terutama anak-anak sekarang yang lagi digalakan, banyak sekali para tahfiz, penghafal Al-Quran, muhafiz, banyak sekali, alhamdulillah. Nah, itu diantaranya salah satu penjagaan Allah terhadap kalam-kalamnya. Itu diantaranya kehebatan Al-Quran, sehingga Allah menantang siapapun yang mau menandingi Al-Quran, silahkan, kalau memang bisa. Itu diantaranya. Mudah-mudahan khutbah yang beberapa surat Al-Quran ini akan mendapatkan pencerahan, akan mendapatkan ibroh bagi kita, pelajaran. Mudah-mudahan kita bisa, karena mendekati bulan Ramadan ini, sebagai reminder, mengingatkan baik untuk khotib sendiri atau untuk jamaah. Marilah kita buka kembali Al-Quran itu, jangan sampai ditaruh di lemari sampai berdebu apalagi. A'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam khutbah yang kedua ini khatib akan membacakan salah satu hadis Rasulullah dari Imam Muslim yang berbunyi, sayati zamanun mal islamu ila ismun wa mal qur'ani ila rosmun. Artinya sayati, akan datang, zamanun, suatu zaman, mal islamu, apa itu yang namanya Islam, ila ismun, kecuali hanya tinggal nama, nanti suatu zaman gitu. Wa mal qur'ani, dan apa itu yang namanya Al-Qur'an, ila rosmun, kecuali hanya tinggal tulisannya saja. A'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Makanya mari kita buka kembali, pelajari kembali, tadaburi kembali Al-Qur'an,
karena kita juga nanti mendekati bulan Ramadan, akan digembleng dalam satu bulan berlomba fastabiqul khairat dalam kebaikan, terutama dalam hal ini adalah kitabullah yang merupakan guidance buat kita sebagai muslim yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang ada di hadapan kita yang harus kita hadapi, mudah-mudahan Allah bisa memenuhinya segala cita-cita dan kemauan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Aw kabirana wa dunuba jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan alaina wa alal hujaji wal fujati wal juari wal musafirina wal muqimina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa antahur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.